Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Apakah kalian pernah membayangkan sebelumnya hidup yang penuh dengan harapan tiba-tiba hilang di telan nestapa yang tak pernah terbayangkan sebelumnya? Ya, dalam novel ini kita sebagai pembaca akan disuguhkan oleh cerita-cerita yang membuat kita penasaran. Apa yang akan terjadi pada kelanjutan cerita ini? Sebelum kita lebih lanjut untuk mereview novel ini, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Krisdianto Puspoyo dengan NPM 24212111059, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Yang akan saya review kali ini berjudul Lakon yang ditulis kemudian, penerbit Langgam Pustaka, alamat penerbit Ruko Bening Regensi, Jalan Cikunten Indah, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Cerita diawali oleh seorang tokoh mucikari kejam yang tidak segan membunuh budaknya. Jika anak buahnya itu atau budaknya itu tidak menuruti apa keinginan dari dia, ya, dialah Magdalena, mucikari kejam yang menghalalkan segala cara untuk melancarkan bisnisnya itu. Cerita pun berlanjut dan bertemulah dia dengan Sukat. Sukat pun dengan kepandaiannya merayu Dahlia sampai Dahlia terpikat seolah-olah terhipnotis oleh kemampuan yang dimiliki oleh Sukat. Lalu Dahlia diajak untuk bertemu dengan keluarga Sukat. Namun, apa yang ditemui oleh Dahlia bukanlah keluarga Sukat. Dia ditemukan dengan bibinya Sukat. Dengan dalih bibi itu, padahal Sukat ingin menjual Dahlia kepada Magdalena. Dan ya, cerita pun berlanjut. Dahlia pun dijadikan budak oleh Magdalena untuk memuaskan nafsu-nafsu pria hidung belang. Dahlia pun menunggu kedatangan Sukat karena ingin melampiaskan dendamnya. 48 tahun kemudian, Sukat datang ke tempat itu dan meminta maaf kepada Dahlia. Namun Dahlia, karena dendam yang sudah sangat besar kepada Sukat, dia pun mengalungkan selayar kepada leher Sukat dan menarik kedua ujung selayar tersebut hingga Sukat kehabisan nafas dan akhirnya meninggal di tempat. Itulah sinopsis langsung atau review langsung dari novel Lakon yang ditulis kemudian karya Bode Rizwandi. Saya juga baca dari reviewer lain dari artikel yang berjudul Analisis Naskah Drama Lakon yang ditulis kemudian karya Bode Rizwandi dengan menggunakan pendekatan strukturalisme genetik. Nah, artikel ini pada dasarnya mengungkap bahwa menggambarkan perjuangan manusia terutama perempuan dalam menghadapi penindasan, ketidakadilan, dan dehumanisme. Intinya, artikel ini menekankan bahwa karya tersebut bukan sekedar cerita, tetapi cerminan realitas sosial yang menyoroti peran penting perempuan. Selanjutnya, kenapa saya merekomendasikan novel ini untuk dibaca adalah karena novel ini mengangkat isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tapi di samping itu, tema yang diangkat adalah kekerasan. Jadi butuh pendampingan bila dibaca oleh pemula atau penggiat sastra awal. Nah, karakteristik dari novel ini karakteristik novel sebagai bahan ajar sastra ini menurut saya relevan dengan teori sastra seperti pendekatan strukturalisme genetik, pendekatan sosiologi sastra, dan lainnya. Selanjutnya untuk kategori khalayak pembaca, menurut saya pertama mahasiswa, lalu yang kedua penggiat sastra, yang ketiga SMA kelas 11 atau 12, tentunya dengan dampingan dari guru,
dan juga pembaca dewasa yang suka membaca novel. Nah, secara keseluruhan, novel lakon yang ditulis kemudian menceritakan tentang kehidupan para tokohnya yang terjebak dalam kemiskinan, penindasan, dan masa lalu yang menyakitkan. Melalui kisah Dahlia, Sukat, para pelacur, dan tokoh-tokoh lain, novel ini menunjukkan bagaimana seseorang bisa kehilangan martabat, harapan, akibat keadaan sosial yang tidak adil. Nah, sekian review novel lakon yang ditulis kemudian dari sudut pandang saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.